Recording in progress. Shalom Indonesia, senang sekali kita boleh sama-sama berjumpa hari ini setelah sekian lama. Kami dari tim The Holy Generation off karena kami mempersiapkan video-video pendek untuk anak-anak muda di Indonesia. Dan persiapannya itu membutuhkan waktu untuk kami juga belajar berbagai macam hal untuk mempersiapkan pelayanan video-video pendek ini. Bersyukur sekali hari ini kita boleh siaran lagi dalam program The Holy Generation. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kita semua kesehatan, termasuk saya sendiri baru pulang dari rumah sakit, tapi bersyukur hari ini bisa dengan kondisi yang fit, bisa mengajar Holy Gen sekalian. Baik, sebelum kita akan melanjutkan acara kita akan saksikan dahulu informasi-informasi berikut ini. Shalom generasi-generasi Holy Gen yang ada di Indonesia. Selamat datang di JCL The Holy Generation, sebuah Bible study yang diperuntukkan bagi remaja pemuda. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Syara Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ada 18 kurikulum tematik yang disusun untuk program The Holy Generation ini. Saya mengenal karakter Bapa. Saya mengenal karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saya berbuah di dalam roh. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya menghargai keluarga saya. Saya menghargai persahabatan-persahabatan saya. Saya bertumbuh dalam semua aspek. Saya cemerlang di usia saya. Saya dipulihkan. Saya mengejar kekudusan karena saya belajar dari Daud dan Ayub. Saya adalah orang benar. Saya berkata tidak terhadap ketidakkudusan di area seksual. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Saya lebih dari pemenang karena saya belajar dari para pahlawan iman. Saya diberkati dengan hikmat. Saya diberkati dengan karunia-karunia rohani. Saya seorang pemimpin. Dan saya dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan kudus. The Holy Generation Team terdiri dari saya, Susan Prisada Sasumila, Sarjana Musik Gereja sebagai penulis dan editor, Ramona Napitupulu, Sarjana Sastra sebagai penulis, editor, dan pemimpin program The Holy Generation, Dr. Angela Wina sebagai penulis dan editor, Marieta Abdi Ahli Madya sebagai editor, Boas Ari Prasetyo Widyono Sarjana Ekonomi dari Elmisi Education Media yang menerbitkan buku-buku karya The Holy Generation Team. Acara ini gratis, diperuntukkan bagi Anda ayah bunda dari generasi berumur 12-21 tahun, Anda sendiri Holy Gen yang berumur 12-21 tahun, kakek nenek dengan cucu-cucu Anda yang berumur 12-21 tahun, dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuhan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6 SD, SMP, SMA, bahkan sebagai dosen di universitas. Leader konsel, remaja, dan pemuda, serta bagi Anda pembicara ibadah raya. Kelas ini terselenggara melalui platform Zoom dan disiarkan secara live streaming di YouTube channel Jenius Syara Alkitab dan Facebook Grace Sumilat. Setiap hari Selasa jam 18.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali pada hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas-kelas ini juga disiarkan di Radio Suara Abdi Allah Trawas, Radio Suara Mahanaim Rembang, dan Radio Suara Pengharapan Klaten. Bila Anda ingin mendapatkan link-link kelas Zoom, Anda dapat mengikuti WhatsApp grup JCA The Holy Generation dengan cara klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk Anda bisa bergabung di grup WhatsApp tersebut secara otomatis. Radio Suara Abdi Allah menyiarkan program ini setiap Rabu dan Sabtu jam 19 sampai 20.30. Radio Suara Pengharapan menyiarkan program ini setiap hari Selasa
jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Suara Mahanaim menyiarkan program ini setiap hari Kamis jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, Anda dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Dan electronic book atau e-book tersedia di Google Playbook baik Word maupun PowerPoint-nya dengan cara mengetik nama penulis pada kolom pencarian. Susan Grace H. Sumilat, Ramona Napitupulu, atau Angela Wina. Selamat mempelajari materi JCA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Holigen, sebelum kita akan memulai bahasa kita, mari kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk kelas kami pada batch 3 ini Tuhan, kelas pertama di mana kami akan membahas mengenai boleh atau tidak merokok, apakah hal ini berguna atau tidak. Bapak, kami mau Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, kami mau dijamah oleh firman Tuhan. Apabila memang ada saat ini Tuhan Holigen yang sudah kecanduan dengan rokok, yang sudah kecanduan dengan vaping, kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan, boleh memulihkan, boleh melepaskan, boleh memerdekakan di dalam kebenaran firman Tuhan, mendengarkan setiap fakta-fakta yang akan dinyatakan, akan disampaikan oleh Bu Grace melalui materi ini Tuhan, dan biarlah setiap perkataan firman Tuhan, setiap materi ini boleh berbicara dan boleh Tuhan membawa setiap generasi yang sudah mengalami kecanduan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Ramona yang sedang membahas Say No to Addiction, materi pertama dengan judul merokok boleh atau tidak. Materi ini ditulis oleh saya sendiri dengan tim editor Kak Ramona Napitupulu dan Kak Angela Wina. Ini materi kita hari ini, Icebreaker. Kita bergema walaupun nggak kita putar lagunya, tapi ada lagu yang udah kita sarankan. Merokok itu boleh atau tidak? Itu nanti kita jawab di akhir, tetapi sebelumnya kita akan belajar sejarah rokok, facts you should know. Jadi boleh atau tidak merokok itu akan kita simpulkan di akhir. Lalu tips untuk berhenti merokok, what to do, quote, dan karakter card. Baik, apakah Kak Ramona siap Maaf, untuk... Bu Grace. Ya? Maaf Bu Grace, yang di kanan mungkin bisa dihilangkan, slide yang kecil, jadi yang besar ini bisa kelihatan full. Oh, begitu ya? Next slide-nya kelihatan di kanan, jadi tidak full yang ininya. Begitu ya, tunggu. Apakah seperti ini? Seperti ini Kak Ramona? Iya, sudah Bu, sudah full ya. Oke. Kak Ramona siap kita icebreaker? Siap Bu Grace. Iya. Icebreaker-nya ini kita akan bikin puisi dengan judul, dengan setiap kata pertama itu inisialnya bisa kita baca dari kalimat satu ke kalimat berikutnya menjadi katakan tidak terhadap rokok. Begitu ya. Jadi nanti gantian. Oke, Bu. Semua kalimat ini harus menentang tentang rokok. Dan misalnya saya K, nanti Kak Ramona lanjut A, lalu saya T berikutnya gitu ya. Gantian-gantian, dan nggak boleh punya opini yang berbeda. Opininya harus semua kalimatnya ini menggiring untuk pendengar puisi ini untuk ikut-ikut berkata tidak terhadap rokok. Begitu ya Kak Ramona ya. Oke Bu. Cara bacanya harus huruf depannya disebut dulu K. Kulihat sebatang titik-titik. Ya, ini karena game icebreaker-nya ini adalah puisi, jadi tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada menang, tidak ada kalah. Hanya yang ada adalah indah dan tidak.
Nah, indah dan tidak itu tidak bisa dinilai benar atau salah, suka-suka ya kan. Setiap orang tuh punya rasa yang berbeda. Wah, saya berhadapan dengan seorang sarjana sastra ini, waduh. Saya akan berusaha. Oh, ini ada Pak Darmana, Bu, bergabung. Shalom Pak Darmana. Shalom, shalom. Iya, Pak Darmana, hari ini Shalom, kita Pak. iya, Pak Darmana mau ikut game ya. Gamenya gini. Habis saya, Kak Ramona, Pak Darmana menyelesaikan kalimat puisi yang depannya itu bisa dibaca katakan tidak terhadap rokok. Jadi cara bacanya harus hurufnya depan disebut dulu. Misalnya K. Kulihat sebatang apa misalnya. A. Aku berkata bla bla bla, begitu ya. Tidak ada benar, tidak ada salah ini Pak Darmana, tapi setiap orang mau mencoba mengolah rasa untuk supaya kalimat kata-kata yang diungkapkan itu puitis, indah, enak didengar, begitu ya. Siap bisa bacanya nggak bisa enak ya Pak Darmana ya? Iya, pas jemput anak di Jatinangor jatuh. Oh ya baik, biar saya sama Kak Ramona aja ya. Siap ya Kak Ramona, Pak Darmana mau menjadi pendengar kita ini. Wah. Tapi mohon maklum Pak Darmana, Oke, Bu. kalau saya tuh bukan sarjana sastra seperti Kak Ramona. Semoga aja Saya juga bisa. belum tentu nih, Bu. Oh gitu ya, semoga aja bisa saling mengimbangi ya. Jadi mau Kak Ramona dulu atau saya dulu? Bu Grace, kedengeran? Kedengeran. Oke. Kak, kulihat sebatang rokok. A. Aku berkata, Sudah, sebenarnya Bu? ya. A. Aku berkata, sebenarnya aku ingin sekali menghirupnya. T. Terpikir olehku, tetapi aku pasti rugi deh kalau melakukannya. A. Anganku melayang. Semua itu sudah tidak ada gunanya. K. Ku katakan pada hatiku, kamu harus kuat dan berkata, tidak. A. Akankah hari-hariku kuat seperti yang kukatakan pada hatiku? N. Nampak nyata semua godaan-godaannya di depan mata. T. Tentang itu semua, aku tidak akan pernah berpaling lagi ke belakang. Bu, ini ingin gemakan atau gemakan, Bu? Gemak. A. Andai saja kecanduan ini tidak pernah ada dalam hidupku. K. Kadang-kadang terkenang masa lalu yang kelam itu. Ini belum ganti ya, Bu ya? Oke. T. Ini terngiang ya, Bu? Maaf, ini Iya, masih kabur belum? Terngiang. Oke. T. Terngiang di telingaku bagaimana orang mengatakan bahwa merokok itu adalah sesuatu yang sangat nikmat. E. Endapan-endapan pikiran seperti itu kuusir jauh-jauh. R. Rindu niat untuk menghisap batang rokok, tetapi aku tahu kalau itu tidak boleh dilakukan. H. Harapan mencuat ketika hari tiba di mana aku merdeka dari itu semua. A. Aku melayang. Aku ingin bersaksi kepada banyak orang bagaimana aku dilepaskan dari keterikatan rokok. Wih. D. Di Udah jadi mana novel ini. D. Di mana kan ku temui kemerdekaan yang sejati. Wih. A. Akankah semuanya itu akan kutemukan di dalam Tuhan? Jawabannya adalah ya. Wih. P. Pandanganku melayang hanya kepada Tuhan sang penolong sejatiku.
Amin. Belum selesai, Kak. Lanjut. Renunganku menerawang bagaimana Tuhan menolongku dalam setiap proses aku lepas dari ikatan-ikatan ini. Ocehanku mencuat, tak peduli masa lalu, aku tetap berlari ke depan. Kak, kabarkan lantang-lantang kepada banyak orang. Aku sudah merdeka. Oh, obrolkan sana-sini. Betapa nikmatnya hidup dalam kemerdekaan dari ikatan rokok. Kak, kabut sirna digantikan dengan masa depan yang gilang gemilang. Karena Tuhan sudah memulihkan Yeay! hidupku. Wih, keren banget puisi ciptaan Kak Ramona dan Kak Grace. Berkolaborasi. Ini seru banget ya Kak Ramona ya, seru ya. Oke, baik. Nah, Seru, Bu. seru ya. Baik, teman-teman. Kita akan melihat merokok itu boleh atau tidak. Sebentar ya. Ada yang saya lupakan. Yang. Kita akan belajar merokok itu boleh atau tidak. Aku yang mana? Itu satu topik yang ada di dalam bed 3 ya teman-teman. The Holy Gain. Bed 3 ini kita membahas merokok itu boleh atau tidak. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu kita ada banyak perjalanan untuk menuju jawaban sebenarnya boleh atau enggak merokok itu ya. Pertanyaan merokok itu boleh atau tidak itu banyak sekali ditanyakan oleh anak-anak muda, enggak cuma anak-anak muda, oleh bapak-bapak, oleh jemaat, oleh siapa saja banyak yang bertanya, sebenarnya Bu Grace merokok itu boleh atau enggak sih gitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita menjawab pertanyaan merokok itu boleh atau tidak, kita akan melihat dulu sejarah rokok, kita akan melihat kimia yang ada di rokok, kita akan melihat hubungan rokok dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nanti pertanyaan merokok boleh atau tidak itu akan terjawab di akhir. Begitu ya. Nah, sejarah rokok. Kita akan belajar sejarah rokok. Pada abad sebelum Masehi, manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok, teman-teman Holy Gain. Dan kemudian membawa tembakau itu ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tetapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata. Pada abad 17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan pada saat itu kebiasaan merokok mulai masuk ke negara-negara Islam. Pada abad ke-19, rokok mulai populer di seluruh dunia. Rokok diproduksi secara massal dan dijual secara komersial. Terutama rokok mulai digunakan oleh tentara Eropa selama Perang Dunia Kedua. Pada saat itu rokok masih dianggap sebagai produk yang aman untuk digunakan. Dikatakan bisa untuk menghilangkan stres, memberikan pengalaman nikmat. Namun catatan untuk kita ya, di abad ke-20 penelitian mulai menunjukkan bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. Nah, dari gempita.co, kita melihat asal-usul tembakau rokok di dunia bagian dari ritual pedukunan suku Indian. Mengutip tobacconist.com, suku-suku asli di Amerika yang pertama kali menghisap tembakau sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Ketika itu menghisap atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual pedukunan suku Indian.
Diperkirakan suku Maya mengkonsumsi daun Nocotina tobacum untuk ritual dan pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang merokok. Ditambah lagi pada tahun 2012, seorang arkeolog dari Universitas Albany menemukan sebuah guci peninggalan suku Maya dari 1300 tahun yang lalu. Dalam guci tersebut terdapat ukiran huruf yang kemungkinan berarti wadah tembakau. Setelah diteliti, ternyata guci tersebut memiliki alkaloid dengan banyak jejak-jejak nikotin. Di bagian lain, seperti Kepulauan Bahama atau Teluk Meksiko, suku Indian sudah memiliki kebiasaan merokok saat Columbus pertama kali datang. Nah, itu tadi ya, ada gambarnya waktu Columbus datang ini ya, teman-teman hooligan ya. Daun tembakau biasa digulung rapat atau dimasukkan pipa sebelum dibakar. Biasanya merokok dilakukan saat hari perayaan atau menyambut tamu. Dalam kebudayaan suku Aztec, tembakau lazim dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Daun tanaman ini biasanya dijadikan campuran untuk obat dan penghilang rasa sakit. Untuk penggunaan sebagai obat, daun ini tidak dibakar, melainkan ditumbuk bersama bahan lainnya lalu dioles. Jadi bukan dihisap ya, tapi obat luar gitu ya, teman-teman. Tahun 1492, Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan San Salvador. Saat itu ia disambut hangat oleh penduduk asli Amerika. Ia dan awaknya kemudian diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka dapatkan, Columbus dan rombongannya pun membuang daun itu karena tidak bisa dimakan. Setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, mereka menemukan penduduk asli Amerika yang sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau. Setelah mengetahui hal tersebut, rombongan Columbus pun kemudian membawa daun itu pulang. Mereka lalu memperkenalkan tembakau sebagai komoditas dagang. Tanpa disangka, daun tembakau tersebut ternyata cukup laku, terutama di kota-kota pelabuhan di Spanyol dan Portugis. Berkat banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau pun makin besar di Eropa. Para pelaut percaya bahwa kandungan zat dalam rokok bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Itu awalnya ya, sebelum diteliti para ahli ya. Kemudian pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkan yaitu Perancis, kemudian disusul Portugal, Spanyol, dan Inggris. Tahun 1571, tembakau tersebar di sebagian besar Eropa, tetapi pada tahun 1600-an disahkan hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun ini. Oleh sebab itu, beberapa negara membawa dan mencoba memperluas perkebunan di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, dan Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan. Sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau menyebar lewat perdagangan. Secara global, jumlah konsumsi rokok di dunia masih amat tinggi, yaitu mencapai 5,7 triliun batang rokok setahun. Di negara-negara maju, jumlah penikmat memang rokok terus menurun. Tetapi tidak demikian di negara berkembang yang jumlah pengguna rokok semakin meningkat. Seperti dimuat dalam situs tobacco.last.com, pengguna rokok di negara berkembang malah bertumbuh. Di Indonesia misalnya, pengguna rokok diprediksi berjumlah 24 juta orang di antara 2015 sampai 2025. Itu ya sejarah tentang rokok. Sekarang saya akan sampaikan sejarah tentang rokok lebih dalam lagi yang membahas ritual pedukunan di suku Indian. Dalam terima kasih atas mana ya tadi pembacaannya ya, Kak Ramona? Sampai yang barusan aja Bu, yang bahas tentang menerima apa dari siapa ya. Oh iya, sebentar. Apakah ini kenapa begini? Tunggu. Kelihatan layar saya, Kak Ramona? Sudah, Bu. Oh ya. Tembakau kering ditaruh di pangkal pohon atau semak tempat obat-obatan dikumpulkan dan sejumputnya dilemparkan ke dalam air sebelum setiap hari pengumpulan padi untuk memastikan cuaca tenang dan panen melimpah. Sebelum berangkat dengan kano, jaminan kepulangan yang aman adalah dengan menawarkan tembakau di atas air. Saat melakukan perjalanan atau berburu, para pria Indian berhenti sejenak untuk merokok dan meninggalkan sejumput tembakau sebagai persembahan ketika mereka menemukan fitur-fitur tertentu dari landscape tersebut, termasuk air terjun,
pepohonan yang tidak berbentuk, bebatuan yang berbentuk aneh, dan danau atau pulau yang dikatakan sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Ketika badai mendekat, keluarga-keluarga melindungi diri mereka dengan menaruh sedikit tembakau di atas batu atau tunggul pohon di dekatnya. Tembakau ditempatkan di kuburan sebagai persembahan kepada roh yang telah meninggal. Permintaan kepada sesepuh untuk menceritakan tradisi lisan atau pengetahuan khusus lainnya disertai dengan pemberian tembakau. Pentingnya tembakau. Sebelum semua upacara keagamaan, tembakau dipersembahkan kepada roh. Metode universal untuk mengundang orang ke pesta atau memberitahu mereka tentang upacara adalah dengan mengirimkan sejumlah kecil tembakau kering oleh seorang pelari yang diutus untuk tujuan tersebut. Ketika seorang dukun setuju untuk menerima kasus kliennya, dia menunjukkannya dengan menerima hadiah tembakau yang ditawarkan. Campuran merokok, menghisap pipa sebagai bagian dari upacara atau persembahan spiritual. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Bu Grace, silakan diambil Recording lagi. in progress. Tadi sempat keluar lagi. Iya. Terlempar lagi ya. Baik. Layarnya sudah ketangkap, Kak? Sudah, Bu. Oke, campuran merokok, menghisap pipa sebagai bagian dari upacara atau persembahan spiritual tampaknya sama lazimnya dengan menghisapnya untuk kepuasan pribadi. Untuk penggunaan pribadi, tembakau dikonsumsi terutama melalui pipa tertentu. Campuran akhir biasanya hanya mengandung sekitar sepertiga tembakau. Itu tadi saya bacakan dari Gempita.co, asal-usul tembakau rokok di dunia, bagian dari spiritual perdukunan suku Indian. Wow, saya waktu tahu hal ini juga kaget. Oh, ternyata rokok itu, tembakau itu dimulai dari suku Indian untuk memuja roh dewa-dewa yang mereka sembah, gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kesimpulan, jadi dari sejarah pemakaian rokok untuk penyembahan dewa-dewa itu, saya membuat kesimpulan dan kita akan bandingkan kesimpulan-kesimpulan ini dengan ayat Alkitab. Yang pertama, suku Indian atau penduduk asli Amerika sebelum Columbus datang itu memakai rokok untuk menghilangkan stres dan memberikan efek tenang. Minta tolong Kak Ramona bisa bandingkan dengan Mazmur 62 ayat 1, Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 1, perasaan senang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada melah keselamatanku. Ayat 7. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya. Saya terlempar lagi barusan ya teman-teman. Baik. Ayat yang tadi mau diulang, Bu? Atau tidak? Enggak usah, ulangan 5 ayat 7 aja untuk membandingkan dengan pemakaian rokok sebagai pemujaan roh. Ulangan 5 ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan tuh enggak ingin dalam hidup kita ada Allah lain. Padahal ketika kita terikat dengan rokok, itu sama saja berhala. Karena kita nggak bisa hidup tanpa rokok. Kalau orang yang terikat. Jadi hati-hati ya. Ini rokok itu diawali dengan pemujaan dewa-dewa. Sekarang kita lihat. Money Dog. Recording in progress. Beda sekali dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan kita itu dia memberi hidup dan memberi hidup di dalam kelimpahan. Supaya kita ini punya hidup dan mempunyai hidup itu dalam kelimpahan. Sedangkan tembakau yang berkembang menjadi rokok yang awalnya dihisap oleh suku Indian ini justru membinasakan. Kak Ramona, kita bandingkan dengan ulangan 5 ayat 7. Ulangan 5 ayat 7, sebentar ya. Ulangan 5 ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, buat apa kita meminta dewa-dewa untuk melakukan kebaikan? Itu adalah Allah yang palsu, bukan Allah yang benar. Kita lanjutkan. Mereka memakai tembakau untuk mengucapkan terima kasih kepada roh.
Masih sama Ulangan 5 ayat 7 nggak usah dibaca lagi. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Lalu mereka memakai rokok untuk memastikan cuaca terang dan panenan berlimpah. Minta tolong Kak Ramona, kita akan bandingkan dengan Mazmur 65 ayat 10. Mazmur 65 ayat 10, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Mazmur 65 ayat 10, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Recording in progress. Boleh diulang lagi Bu yang tadi poin sebelumnya? Iya, jadi memastikan cuaca terang dan panenan berlimpah ini nggak bisa dilakukan oleh dewa manapun juga. Hanya bisa dilakukan oleh Allah pencipta alam semesta ini, yaitu Tuhan. Di sana dikatakan, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Artinya, tidak perlu kita itu bergantung kepada dewa-dewa yang palsu. Hanya kepada Tuhan kita bisa menggantungkan panenan yang berlimpah dan cuaca yang terang. Lalu orang-orang Indian itu memakai rokok untuk jaminan bisa pulang dengan aman. Kita akan bandingkan dengan Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Nggak perlu kita membutuhkan bantuan dewa-dewa. Berikutnya, mereka memakai, suku India ini memakai rokok untuk persembahan di tempat-tempat tertentu seperti di air terjun, di pepohonan, di danau, dan lain-lain. Bisa kita bandingkan Kak Ramona dengan Hosea 4 ayat 13. Hosea 4 ayat 13, mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Jadi penyembahan berhala itu sama dengan perzinahan dan persundalan. Ini sejarahnya rokok loh ya. Sejarahnya rokok itu dikatakan di Alkitab ketika kita memberikan persembahan kepada ciptaan dan bukan pencipta. Misalnya kita lihat pohon besar kok mengagumkan, kita kasih persembahan pada pohon itu. Itu sama aja kita menyembah ciptaan, bukan menyembah pencipta. Itu adalah perzinahan di alam rohani. Kita lihat berikutnya. Mereka, suku Indian ini memulai rokok itu adalah memakai rokok tembakau sebagai perlindungan terhadap badai yang mendekat. Kita akan bandingkan dengan Mazmur 91 ayat 7. Mazmur 91 ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kalau kita lihat perbandingan ini sungguh jauh ya antara Alkitab dengan pemakaian tembakau. Dalam sejarah suku Indian adalah yang diketahui pertama kali memakai tembakau untuk merokok, sangat jauh sekali dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang bilang, loh rokok itu nggak ada kok kata rokok dalam Alkitab, tapi dari sejarah rokok, wow, penyembahan berhala, penyembahan roh-roh ya. Dan di sini dikatakan mempersembahkan kepada roh-roh yang telah meninggal di kuburan. Kita akan bandingkan dengan Imamat 19 ayat. Recording in progress. Wow. Dalam nama Yesus Tuhan lancarkan. Imamat 19 ayat 31 di sini dikatakan seperti ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Korintus 10 ayat 14. 1 Korintus 10 ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Dalam arti ketika kita terikat dengan rokok, itu sama saja dengan sudah menjadikan rokok itu juga berhala dalam hidup kita. Baik, itu kesimpulan tentang sejarah rokok. Nah, Oligen bisa pause untuk sharing dari hati ke hati. Nanti kalau sudah selesai sharing bisa di play lagi video ini untuk pengajaran berikutnya.
Apa pendapat Holigen saat mengetahui ternyata sejarah rokok itu seperti itu? Sharingkan apa pendapatmu kepada teman-temanmu. Baik, sekarang setelah kita mempelajari sejarah rokok, kita akan belajar tentang bahan kimia rokok. Secara cepat aja saya akan jelaskan. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks. Zat ini juga dapat membuat perokok menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau. Tar. Tar yang terdiri lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 60 diantaranya bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu apa? Karsinogenik itu adalah suatu zat yang diketahui dapat memicu pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh, khususnya jika dikonsumsi atau terpapar secara berlebihan. Sianida, wah ini baru rame ya kasus sianida ya, yang mencuat kembali gara-gara ada film di Netflix itu ya. Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok kiano. Racun sianida juga dikenal sebagai asam sianida adalah senyawa kimia yang mengandung atom karbon dan nitrogen. Biasanya dalam bentuk ion sianida atau CN. Senyawa ini dapat dengan cepat menghambat proses metabolisme dalam tubuh manusia dan dapat sangat beracun jika terhirup, tertelan, atau diserap melalui kulit. Jadi sianida ini racun ya. Jadi kalau orang merokok itu sama aja dia menghisap racun. Berikutnya adalah bensin. Bensin juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Kadmium. Kadmium adalah sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif. Metanol atau alkohol kayu. Alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol. Asetilena merupakan bahan senyawa kimia tidak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana. Amonia. Amonia dapat ditemukan di mana-mana tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu. Jadi amonia ini kalau dikombinasikan dengan unsur-unsur tertentu itu dia bisa berubah menjadi racun kayak gitu. Formaldehida adalah cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Jadi orang mayat itu kan diformalin biar awet. Nah, ternyata formalin itu ada juga di unsur rokok ini, bahan kimia rokok ini. Wih, ngeri ya. Yang ke-10 adalah hidrogen cyanida. Adalah racun yang digunakan untuk fumigan untuk membunuh semut. Jadi kalau kita beli racun semut itu mengandung ini, hidrogen cyanida. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida. Kita tahu ya, pestisida itu kalau nggak salah yang untuk membunuh serangga-serangga yang ada di sayur-sayuran itu ya. Arsenik adalah bahan yang terdapat dalam racun tikus. Wow, racun untuk serangga, racun untuk tikus, itu dimakan semua oleh orang-orang perokok ini ya. Berikutnya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan motor. Oh, jadi kalau ada polusi udara karena asap teknik, karbon monoksida itu nggak dicantumkan dalam bungkus rokok. Nah, setelah kita belajar sejarah rokok, kita belajar zat-zat kimia yang ada di dalam rokok, dan kebanyakannya itu sangat berbahaya, racun-racun. Kita lihat pengaruh rokok terhadap gangguan kesehatan. Sebelum kita membahas, sebenarnya ngerokok itu boleh nggak sih? Gitu. Sebelum panjang lebar kita membahas rokok boleh atau enggak, kita bahas dulu nih. Pengaruh rokok untuk kesehatan itu seperti apa sih? Gitu ya. Yang pertama, kalau orang sudah terpapar rokok dan kecanduan, dia akan terganggu di dalam gangguan pernafasan. Dia akan mengalami batuk kering. Dia akan mengalami nyeri pada paru-paru. Bahkan bukan cuma nyeri, lama-lama paru-parunya juga sakit. Kanker. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa rokok adalah salah satu penyebab utama kanker, terutama kanker paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah karena pembakaran rokok menghasilkan tar. Tar adalah zat beracun yang dihasilkan dari berbagai macam pembakaran yang tidak sempurna. Seperti bakar sampah nggak sempurna,
bakar sate nggak sempurna, bakar barbecue nggak sempurna, bakar tembakau yang ada di rokok itu nggak sempurna, itu menghasilkan tar. Tar itu adalah zat beracun. Serangan jantung, stroke, impotensi. Impotensi itu artinya tidak punya kemampuan untuk memiliki anak atau kemandulan, ya, impotensi. Gangguan kehamilan. Nah, sekarang kita melihat ini tadi kan penyakit-penyakit yang akan menyerang orang yang terpapar rokok atau orang yang sudah kecanduan rokok. Tapi sekarang ada lebih detail lagi, dibedakan penyakit yang akan menyerang perokok aktif, nanti dibedakan dengan penyakit yang menyerang perokok pasif. Bedanya apa? Kalau perokok aktif itu orang yang menghisap rokok. Tapi kalau perokok pasif itu hanya orang yang terkena asap daripada penghisap rokok. Dia nggak merokok, tapi dia terkena asapnya. Nah, itu dinamakan perokok pasif. Nah, sekarang kita lihat bahaya bagi perokok aktif, yaitu orang yang merokok ya. Bahayanya yang pertama adalah penyakit paru-paru. Merokok adalah penyebab utama penyakit paru-paru, termasuk penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, emfisema, dan kanker paru-paru. Asap rokok mengandung zat berbahaya yang dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan gangguan pernafasan yang serius. Kanker. Merokok meningkatkan resiko terkena berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut ya. Ternyata nggak cuma kanker paru-paru aja. Ada kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, kanker pankreas, kanker kandung kemih, dan kanker dan ginjal, penyakit ginjal. Wow. Zat-zat kimia dalam rokok dapat menyebabkan mutasi sel yang dapat mengarah pada pertumbuhan sel kanker. Wow. Dan bahaya bagi perokok aktif adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Merokok meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan penumpukan plak di arteri, dan mengurangi aliran darah ke jantung dan otak. Makanya karena aliran darah ke jantung dan otak itu berkurang, makanya bisa menyebabkan stroke. Gitu ya. Dan gangguan kesehatan mental. Ternyata ada hubungan antara merokok dengan gangguan kesehatan mental seperti misalnya depresi, kecemasan, dan stres. Beberapa perokok mungkin merasa mengandalkan rokok sebagai coping untuk mengatasi masalah emosional, tetapi ternyata sebaliknya yang terjadi. Justru merokok itu dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Jadi gini ya, saya jelaskan. Banyak orang mencari ketenangan, kayaknya dengan merokok itu lebih tenang gitu ya. Hidupnya lebih rileks gitu ya. Tapi setelah menjadi perokok, sebaliknya. Justru stres, justru kesehatan mentalnya makin memburuk, bukan membaik gitu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Gangguan reproduksi. Merokok dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada pria dan wanita. Pada pria, merokok dapat mengganggu produksi sperma dan menyebabkan masalah kesuburan. Pada wanita, merokok dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan seperti bayi lahir prematur atau dengan berat badan yang rendah. Penuaan dini. Wah, ini ya, cepat tua gitu ya. Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit dan meningkatkan resiko keriput, kulit kering, dan bintik-bintik hitam. Penyakit gigi dan mulut. Merokok meningkatkan resiko masalah gigi dan mulut termasuk penyakit gusi, gigi berlubang, dan infeksi mulut. Ketergantungan nikotin. Nikotin dalam rokok bersifat adiktif. Maksudnya bersifat adiktif itu bersifat candu. Jadi kalau orang merokok itu pertamanya mungkin nyoba-nyoba, tapi karena dia ada nikotinnya, orang yang nyoba-nyoba itu sebagian besar akan kecanduan. Yang berarti perokok dapat dengan mudah menjadi kecanduan dan sulit untuk berhenti merokok. Penyakit stroke. Asap rokok mengandung berbagai bahan kimia berbahaya termasuk nikotin, karbon monoksida, dan tar. Bahan-bahan kimia ini dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan pembentukan plak aterosklerotik di dinding pembuluh darah. Dan ini mempengaruhi suara ya, pita suara kita ya. Kalau bagi Anda yang vokalis, Anda yang pemimpin pujian, Anda yang profesinya penyanyi, waduh, sebaiknya jangan merokok ya.
Di situ dikatakan suara berat, serak, dan batuk. Paparan asap rokok menyebabkan, nggak boleh ya, entah itu di call, di angkutan umum, entah itu di kantor, entah itu di kantin, entah itu di mana saja, di rumah makan, di kafe, di mana saja. Itu kalau kita sering terpapar, itu kita digolongkan sebagai perokok pasif. Mungkin anggota keluarga ada yang merokok dan lain sebagainya ya. Bahayanya adalah penyakit paru-paru. Orang yang terpapar asap rokok dari perokok pasif memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit paru-paru termasuk PPOK, asma, dan infeksi saluran pernafasan atas. Penyakit jantung dan pembuluh. Merokok selama kehamilan meningkatkan resiko komplikasi kehamilan seperti keguguran, persalinan prematur, dan pendarahan. Bahaya merokok bagi ibu hamil dan janin, yaitu gangguan pertumbuhan janin. Nikotin dan zat-zat berbahaya lainnya dalam rokok dapat menghambat pertumbuhan janin dan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Berikutnya adalah kelahiran prematur. Perokok aktif selama kehamilan beresiko tinggi melahirkan bayi prematur yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada bayinya. Gangguan perkembangan. Paparan asap rokok selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan otak dan sistem syaraf janin yang dapat menyebabkan masalah perkembangan pada anak. Bahaya pada bayi sebagai perokok pasif adalah berat badan dan tinggi badan bayi. Penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa ibu perokok aktif memiliki bayi paling ringan dan paling pendek dibandingkan ibu perokok pasif. Apalagi jika dibandingkan dengan ibu yang bukan perokok dengan keluarga yang tidak merokok. Bahaya pada bayi juga, bayi dan balita memiliki resiko terkena paparan third hand smoke atau THS atau paparan tangan ketiga. THS adalah residu dari asap rokok yang menetap pada debu dan permukaan tubuh atau benda-benda lain setelah rokok dimatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang tinggal dengan perokok memiliki tingkat resiko perbandingan nikotin atau nikotin derived nitrosamin ketone atau NNK yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Dengan kondisi tersebut, bayi dan balita lebih banyak terpapar THS daripada orang dewasa. Ini ada bagannya. Jadi kalau ibunya yang hamil atau yang memiliki bayi itu bukan keluarga perokok, berat badan bayinya tuh rata-rata 3,3 kilo dengan tinggi 51 cm. Tapi kalau ibunya itu perokok pasif, di mana orang-orang di sekitarnya itu merokok dan si ibu hamil ini ikut menghirup asapnya, berat badan bayinya adalah sekitar 2,7 kilo dengan tinggi hanya 47 cm. Tapi ibu yang perokok aktif, si perokok itu sendiri paling parah. Berat bayinya hanya 2,5 kilo dengan tingginya hanya 45 cm rata-rata. Baik. Sekarang kita masuk dalam remaja, rokok, dan vape. Remaja, rokok, dan vape. Ya, vape bacanya ya. Kita akan lihat remaja, rokok, dan vape. Kita akan lihat bagian berikut ini. Teens are more likely to use e-cigarettes than cigarettes. Jadi, remaja itu lebih suka menggunakan rokok elektronik dibandingkan dengan rokok tradisional. Ya, usia 8 tahun yang orange ini adalah rokok biasa ya, 3,6%. Tapi yang rokok elektronik 9,5%. Yang perokok yang usia 10 tahun itu rokok biasa 6,3%, tapi yang rokok elektronik atau vape itu 14,0%. Yang usia 12 tahun itu rokok biasa 11,4%, sedangkan rokok e-cigarettes atau vape itu 16,2%. Dan anak laki-laki didapati merokok lebih banyak daripada anak perempuan 2 kali lipat.
Bedanya apa antara rokok tembakau dan rokok elektrik? Bedanya seperti ini ya. Kalau rokok tembakau itu mengeluarkan asap hasil dari pembakaran tembakau. Sedangkan rokok elektronik itu menghasilkan uap dari cairan perasa buah dan nikotin yang dipanaskan. Sama-sama menghasilkan uap. Lalu kalau rokok tembakau itu mengandung nikotin, tar, arsenik, karbon monoksida, amonia, dan berbagai bahan kimia lainnya. Sedangkan rokok elektrik itu mengandung nikotin, gliserol sayuran, popilin glikol, pemanis buatan, dan macam-macam rasa buah. Jadi kayak lebih menarik, ada rasa stroberi, ada rasa mangga, kayak gitu-gitu ya. Lalu kalau yang rokok tembakau itu meninggalkan sampah seperti abu rokok dan batang rokok. Sedangkan rokok elektronik itu tidak meninggalkan sampah. Bedanya cuma itu ya. Lalu kalau rokok tembakau, asap rokok tidak larut dalam cairan. Sedangkan asap rokok daripada rokok elektronik itu meninggalkan uap yang larut dalam cairan dan bau dari perasa buah. Jadi uapnya itu baunya bau buah, nggak bau tembakau, kayak gitu. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah vape itu lebih aman daripada rokok? Apakah vape itu lebih aman daripada rokok? Ya, kita akan lihat di sini. Selain rokok tembakau, vape dan vapor juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak muda masa kini. Banyak yang mengira bahwa vape atau rokok elektronik adalah alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau, yang punya bahaya cukup jelas. Banyak juga yang membanding-bandingkan, oh lebih bahaya vape atau rokok tanpa tahu kandungan dari keduanya secara rinci. Sebenarnya mana yang lebih aman ya di antara keduanya? Rokok adalah tembakau yang telah dikeringkan dan dibungkus dengan kertas. Rokok mengandung sekitar 600 zat di dalamnya dan menghasilkan 7.000 bahan kimia. Setidaknya ada 69 bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker dan beracun. Sementara itu rokok elektronik sering disebut juga sebagai vape, awalnya diciptakan di Cina pada tahun 2003 oleh seorang apoteker untuk mengurangi asap rokok. Awalnya vape bertujuan untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok. Tetapi ternyata vape itu terdiri dari sebuah baterai, sebuah cartridge, dan berisi cairan, dan sebuah elemen pemanas yang dapat menghangatkan sekaligus menguapkan cairan tersebut ke udara. Produk ini mengandung nikotin, sama dengan rokok tembakau ada nikotinnya, yaitu zat adiktif yang juga ditemukan dalam tembakau. Nikotin yang terdapat di dalam vape merupakan zat yang juga terdapat pada rokok tembakau. Baik itu rokok maupun vape, keduanya sama-sama dikonsumsi dengan cara dihirup. Membandingkan rokok dan vape bisa dilihat dari kandungan plus bahaya senyawa di dalamnya untuk kesehatan. Sekarang kita akan lihat perbedaan rokok dan vape. Seperti ini ya, perbedaan kandungan vape vs rokok. Vape atau rokok elektronik dibandingkan dengan rokok tembakau kerap disandingkan untuk dicari tahu mana yang lebih aman dan lebih bahaya dibandingkan dengan lainnya. Namun sebelum mengetahui aman tidaknya, Anda perlu tahu dulu kandungan rokok dibandingkan dengan kandungan vape. Nah, di sini saya daftarkan, saya buat tabel di sini. Kandungan rokok itu adalah asataldehida, aseton, arsenik, akrolein, amonia, bensin, kadmium, kromium, formaldehide, nitrosamins, toluen, tar, karbon monoksida, nikotin. Sementara kandungan vape itu sama-sama ada nikotinnya, nikotin, propilin glikol, gliserin, perasa, dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita ulik bahan kimia vape lebih mendalam. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin adalah senyawa yang membuat seseorang ingin terus merokok lagi dan lagi. Ini merupakan senyawa candu yang ada di dalam rokok. Senyawa ini mencapai otak dalam waktu 15 detik setelah dihirup. Selain di dalam rokok, senyawa yang satu ini juga ditemukan dalam insektisida.
Nikotin adalah zat yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin. Jika membandingkan kadarnya yang ada di dalam vape dibandingkan dengan rokok, kandungan nikotin dalam rokok tembakau umumnya jauh lebih besar. Nikotin sama seperti rokok mengandung nikotin. Jadi vape dan rokok itu sama-sama mengandung nikotin. Sama seperti pada rokok, nikotin di dalam vape sangatlah candu hingga keinginan mengkonsumsinya sulit dikendalikan. Kandungan nikotin dalam rokok elektrik sangat bervariasi tergantung produk. Ada yang bahayanya hampir menyerupai rokok tembakau, ada juga yang lebih rendah. Namun yang jelas, cara penggunaan vape juga mempengaruhi seberapa banyak nikotin yang dikonsumsi. Orang yang menggunakan vape juga beresiko mengalami ketergantungan. Ini karena apa? Karena tabung dengan ketegangan tinggi pada vape dapat mengalirkan nikotin dalam jumlah besar ke dalam tubuh. Yang kedua, bahan kimia yang ada vape selain nikotin adalah volatile organic compounds atau VOC. Bukan VOC Belanda ya, bukan ya. Bukan penjajah zaman dulu itu bukan ya. Volatile organic compounds, VOC. VOC adalah senyawa organik yang mudah menguap, contohnya propylene glycol. Propylene glycol. Propylene glycol adalah zat yang biasanya digunakan untuk menghasilkan kabut pada panggung. Jadi kalau kita lihat panggung-panggung itu mengeluarkan kabut tuh pakai zat ini ya, propylene glycol. Nah, itu ada pada vape. Pada tingkat tertentu, VOC bisa menyebabkan sejumlah gejala tidak mengenakan seperti iritasi mata, hidung, paru-paru, dan tenggorokan, sakit kepala, mual, berpotensi merusak hati, ginjal, serta sistem syaraf. Dan yang ketiga ada bahan kimia perasa. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rasa-rasa pada vape mengandung bahan kimia yang disebut dengan diasetil. Diasetil merupakan senyawa yang kerap dikaitkan dengan penyakit paru serius yaitu bronchiolitis obliterans atau paru-paru popcorn. Artinya kandungan vape dibandingkan dengan rokok sama-sama berakibat buruk untuk paru-paru. Sama-sama nyandu karena ada nikotinnya, sama-sama berakibat buruk untuk paru-paru. Yang keempat, formaldehide. Diasetil merupakan senyawa yang kerap dikaitkan dengan penyakit paru-paru. Sorry. Yang formaldehide ini saya lupa mengisi. Ini copy paste dari slide sebelumnya sehingga keterangannya ini belum saya ganti ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan di rokok formaldehide ini untuk mengawetkan mayat. Formalin. Ya, nanti saya akan edit PowerPoint-nya ini. Jadi rokok vs vape mana yang lebih aman? Jadi antara rokok dan vape itu mana yang lebih aman? Banyak orang yang bilang, oh vape itu aman, nggak apa-apa, itu bukan rokok, nggak ada tembakaunya. Katanya gitu ya. Rokok vs vapor mana yang lebih aman? Situs Smoke Free menyebut perbedaan utama antara vape dan rokok tradisional adalah pada kandungan tembakaunya. Hanya rokok tradisional yang mengandung tembakau, vape umumnya tidak. Namun, perhatikan, bukan berarti hal ini bisa menjadi tolak ukur mana yang lebih berbahaya antara rokok dan vape. Ini karena bukan hanya tembakau yang menyebabkan kanker dan penyakit serius lainnya. Ada banyak kandungan dalam vape maupun rokok yang punya efek negatif untuk kesehatan. Rokok tradisional mengandung daftar bahan kimia yang terbukti berbahaya dan vape memiliki beberapa bahan kimia yang sama. Oleh karena itu bahaya vape atau rokok elektrik tetap ada dan patut dirisaukan. Kanker paru-paru, emfisema, penyakit jantung, dan penyakit serius lainnya umumnya berkembang setelah seseorang mengkonsumsi rokok selama bertahun-tahun. Hingga saat ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa bahaya atau dampak vape lebih rendah dibandingkan dengan rokok. Perhatikan, hooligan. Siapa bilang vape itu nggak bahaya? Siapa bilang vape itu aman? Siapa bilang vape itu lebih rendah resikonya daripada rokok? Siapa bilang, ya kan?
Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memberikan peringatan kepada seluruh negara di dunia untuk melarang anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia produktif untuk menghisap rokok elektrik. Oleh karena itu, rokok elektrik atau rokok tembakau sama-sama punya bahaya yang tidak bisa diabaikan. Jadi akan jauh lebih baik jika kita tidak merokok tembakau, juga tidak nge-vape, demi kesehatan yang lebih baik. Ya. Iya, ini tadi sudah saya baca. Ini sudah saya baca. Oke. Sekarang kita akan bahas. Ternyata rokok itu adalah pintu gerbang untuk menuju kepada narkoba dan lain-lain seperti kecanduan minum-minuman keras, kecanduan narkoba, kecanduan obat-obat terlarang, dan sebagainya. Ternyata itu semuanya diawali kebanyakannya dari rokok. Akan saya bacakan ya. Ada yang bilang rokok merupakan pintu gerbang menuju narkoba. Benarkah? Perokok tidak selalu pemakai narkoba. Sebaliknya, pemakai narkoba juga belum tentu perokok. Ya, betul. Emang betul ya. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Neuroscience Institute, yaitu Adi Wibowo Nur Hidayat, mengatakan bahwa rokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Adi Wibowo mengatakan lebih spesifik lagi, rokok itu sebenarnya termasuk dalam definisi narkoba. Saya ulangi. Rokok itu sendiri sebenarnya termasuk dalam definisi narkoba. Ini yang bicara Pak Adi Wibowo ya. Meskipun sangat marak dikampanyekan untuk tidak merokok, tapi masyarakat belum memiliki kesadaran akan hal itu, kata Adi. Ia lebih lanjut menjelaskan rokok merupakan narkoba termurah dan dijual bebas. Dalam satu batang rokok mengandung 4.000 macam zat kimia. Jadi yang kita bahas tadi itu baru sekelumit kecil. Sebenarnya zat kimianya ada 4.000 macam. Kenapa Bapak Adi Wibowo ini menyebutkan rokok itu sebenarnya juga narkoba? Karena ada 3 sifat narkoba. Habituasi, adiksi, dan toleransi. Karena 3 sifat narkoba ini ada di rokok, oleh karena itu Bapak Adi Wibowo ini menyebutkan sebenarnya rokok itu juga narkoba. Cuma bedanya dia dijual bebas dan legal. Boleh. Gitu ya. Tidak seperti narkoba kan dilarang keras tuh sama pemerintah. Padahal rokok itu sebenarnya juga memiliki 3 unsur narkoba ini. Habituasi, adiksi, dan toleransi. Kita akan bahas. Habituasi adalah satu perasaan rindu terus-menerus ingin menggunakan zat tersebut saat berkumpul dengan sesama teman pengguna. Apa adiksi? Sedangkan zat adiksi merupakan dorongan kompulsif untuk menggunakan sesuatu zat disertai tanda-tanda ketergantungan berupa psikis atau psychological dependence seperti menghadapi stres maupun ketergantungan fisiologis atau psychological dependence. Nah, sekarang toleransi. Apa maksudnya toleransi ya? Kita sering dengar kata, kita akan toleransi sesama umat beragama. Bukan itu maksudnya ya. Toleransi yaitu bentuk ketergantungan pemakai zat memerlukan dosis yang lebih besar atau mencapai efek kenikmatan yang membuat penikmat menambah jumlah batang yang dihisap dari waktu ke waktu. Ditambah lagi dengan rokok sebagai narkoba termurah dan terjual bebas. Baik. Di balik semuanya itu, nikotin sebagai salah satu komponen dari rokok merupakan zat psikotropika stimulan yang membuat pengguna akan mengalami kecanduan. Jadi sesungguhnya rokok itu ada narkobanya juga, kata Adi. Nikotin yang dikandung rokok itu sama persis dengan narkoba lainnya. Tingkat kecanduannya nomor 3 setelah heroin dan kokain, ujar Adi Wibowo dilansir kantor berita Antara. Jadi gini, karena narkoba itu mengandung nikotin, rokok itu juga mengandung nikotin, maka sebenarnya orang merokok itu sama dengan dia mengkonsumsi narkoba.
tingkat kecanduannya itu nomor 3 di bawah heroin, kokain, baru terakhir nikotin. Kayak begitu. Dan Adi menambahkan bahwa tingkat kecanduan nikotin lebih tinggi dari sabu-sabu, ganja, dan jenis narkoba lainnya. Biar sekalipun rokok adalah bentuk narkoba yang legal, karena belum ada peraturan dari pemerintah, sama sekali nggak boleh ada sebatang rokok pun di Indonesia, itu belum ada peraturannya. Jadi dianggap legal, padahal sebenarnya itu adalah narkoba. Namun ia menyayangkan yang menjadi masalah adalah masih banyak orang belum menyadari hal itu, justru merokok dianggap hal yang normal. Masalahnya banyak orang nggak tahu kalau rokok itu termasuk narkoba, sehingga perilaku merokok dianggap normal, ucapnya. Nah, kita akan membahas merokok itu boleh atau tidak, tetapi saya berharap waktunya cukup ya, masih ada waktu 12 menit lagi. Baik, saya akan lanjutkan. Kita udah membahas panjang lebar sejarah rokok, bahan kimia yang ada pada rokok. Kita juga sudah membahas pengaruh rokok untuk kesehatan, pengaruh rokok untuk perokok aktif, untuk perokok pasif, pengaruh rokok untuk ibu hamil, untuk bayi, untuk janin. Kita sudah membandingkan antara rokok dan vape. Lalu pertanyaannya, kita juga sudah melihat ternyata rokok itu adalah pintu gerbang menuju orang kecanduan yang lain seperti alkohol, kecanduan minuman keras, kecanduan narkoba dan lain-lain. Baru sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi, sebenarnya perokok itu boleh atau enggak? Begitu ya. Nah, kita akan sampai di mutiara firman 1 Korintus 10 ayat 23. Minta Kak Ramona yang bacakan, sudah ada di layar. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Baik. Kenapa kita memulai materi 1 ini dengan materi rokok, walaupun saya sakit nggak bisa digantikan oleh pembicara lain, karena memang materi rokok ini menjadi tugas saya, dan ini harus mengawali sebelum kita belajar adiksi yang lain, karena adiksi rokok, kecanduan rokok ini sebagai pintu gerbang untuk orang itu mengenal kecanduan-kecanduan yang lain. Jadi ayat ini nanti akan banyak muncul di materi-materi yang lain. Kita tidak segan-segan mengeluarkan ayat yang sama apabila memang ayat ini menjadi satu ayat highlight dari Alkitab untuk menjawab, boleh nggak sih kita merokok? Boleh nggak sih kita minum minuman keras? Boleh nggak sih kita narkoba? Boleh nggak sih kita itu free sex? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Selalu banyak anak muda yang berkata boleh atau enggak. Di Alkitab kan nggak ditulis jangan merokok. Kata rokok loh, Kak Grace, nggak ada di Alkitab. Gitu ya. Banyak orang yang mempertanyakan itu. Jawabannya ada di ayat ini. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi itu berguna atau tidak. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi itu membangun atau tidak. Kalau berguna, katakan yes. Kalau nggak berguna, katakan no way. Kalau membangun, katakan yes. Kalau nggak membangun, katakan no way. Ya, itu saya buat rap, ciptakan rap yang kayak gitu. Itu ciptaan saya, teman-teman Hooligan. Itu bisa dijadiin saut-sautan gitu ya. Nanti bisa pelajari di TikTok saya, Grace_Sumilat. Di situ cari yang yel-yel. Nanti akan ketemu 1 Korintus. Oh, carinya di ayat mas. Di situ ada 1 Korintus 10 ayat 23 nih yel-yel saya tadi yang saya ciptakan. Dari ayat ini asalnya yel-yel itu diciptakan. Karena banyak sekali pertanyaan, boleh nggak sih ini, boleh nggak sih itu. Bukan masalah boleh nggak boleh. Tapi benar itu. Maksudnya kalaupun nggak ada larangan dari pemerintah, kalaupun nggak ada larangan dalam Alkitab, kita cuma perlu 2 kriteria ini. Berguna apa enggak? Membangun apa enggak? Oh, berguna Bu Grace. Saya kalau nge-vape itu saya lebih rileks, lebih santai. Ingat kata firman Tuhan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Semua jawaban kita tentang vape, tentang rokok, semua argumentasi kita tentang vape, tentang rokok,
itu nanti akan ujung-ujungnya kembali ke sejarah rokok tadi. Orang-orang Indian tuh merokok untuk mendapatkan ketenangan. Padahal ketenangan yang sejati hanya kita dapat di dalam Yesus. Kalaupun orang nge-vape dan rokok itu merasa tenang, hanya pada saat rokok itu dia hisap. Vape itu dihisap. Ketika hisapannya selesai, rokoknya habis, ya udah, gugup lagi, takut lagi, cemas lagi, stres lagi. Pada akhirnya merokok lagi. Artinya tidak bisa hidup tanpa rokok. Sementara kalau kita menaruh ketenangan kita di dalam Tuhan, oh itu hasilnya beda. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Nggak perlu harus dibeli kayak rokok begitu. Nggak perlu kalau di tempat terpencil nggak ada warung, kita kebingungan kalau nggak bisa rokok. Nggak perlu seperti itu. Tuhan itu maha hadir. Di mana sejauh doa, begitu kita mengucapkan doa, disitulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketenangan yang sejati itu hanya kita dapatkan dalam Tuhan. Lalu kita beranjak ke ayat berikutnya, 1 Korintus 6 ayat 12. Minta tolong Kak Ramona bacakan lagi. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Wow, saya sangat suka banget ayat ini, bagi saya sangat powerful banget. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia berkata, loh, halal sih halal, tapi kalau nggak berguna untuk apa? Halal sih halal, tapi kalau oleh karena itu aku harus kecanduan, harus diperhamba, oh sorry aku nggak mau ya. Itu kalau saya bahasakan dengan bahasa saya saat ini, kira-kira Rasul Paulus mau bilang kayak gitu. Halal sih oke, halal, tapi kalau nggak berguna ya ngapain? Kalau kehalalan yang aku lakukan tuh membuat aku tercandu, membuat aku adiktif, membuat aku addiction, membuat aku kecanduan, nggak bisa hidup tanpa itu, ya sorry aja, aku nggak bakal mau. Kayak gitu ya. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ya. Kita lihat lagi Kak Ramona, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, nggak ada tuh Kak Grace di situ ditulis merokok. Iya, tapi jangan lupa di situ ada kata dan sebagainya. Saya suka sekali kata dan sebagainya. Artinya daftar perbuatan daging tuh banyak sekali. Kalau ditulis semua di Alkitab bisa mungkin satu buku sendiri ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu mungkin nggak cukup untuk memuat daftar dosa ya kan. Daftar perbuatan daging. Makanya di Alkitab ditulis dan sebagainya. Artinya walaupun kata rokok nggak ada di Alkitab, bukan berarti itu boleh kita lakukan, karena perbuatan daging itu salah satunya adalah dan sebagainya. Jadi kalau itu nggak membangun, itu nggak berguna, dan itu mencandu, itu bisa termasuk kepada perbuatan daging yang dan sebagainya ini. Nah, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu adalah jangan sampai kita itu berdosa. Perbuatan daging itu adalah perbuatan dosa. Dosa itu banyak definisinya dalam bahasa aslinya. Saya mengambil salah satunya hamartia. Hamartia itu artinya melenceng dari target sasaran. Jadi kalau Tuhan itu punya satu target, lalu kita melenceng dari target itu, sama aja kita berdosa. Jadi dosa itu nggak selalu berarti kita melanggar hukum Allah. Itu juga dosa. Melanggar hukum Allah itu juga dosa. Tetapi ingat, salah satu definisi dosa itu juga
tidak selalu melanggar hukum Allah, tapi melenceng dari target sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Target Tuhan itu apa sebenarnya? Target Tuhan dalam hidup kita salah satunya ada di 3 Yohanes 1 ayat 2. Minta tolong Kak Ramona bacakan. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada jemaat. Doanya adalah semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, ketika kitab surat Yohanes ini menjadi bagian dari kanonisasi dan menjadi bagian dari Alkitab kita, ini adalah firman Allah. Artinya waktu Rasul Yohanes menulis surat ini dalam terang Roh Kudus, dalam hikmat Roh Kudus. Artinya ketika Rasul Yohanes menulis surat ini kepada umat-umat Tuhan, dikatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya coba teliti dalam berbagai bahasa, dan bahasa aslinya sehat-sehat saja ini benar-benar bicara tentang kesehatan tubuh kita ya. Our healthy ya. Kesehatan kita, fisik ya, kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki nih loh. Kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan ginjal, kesehatan mah, kesehatan paru-paru, kesehatan semuanya ya. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu. Jadi Rasul Yohanes gak cuma mendoakan jiwa yang sehat, dia tidak lupa juga mendoakan tubuh yang sehat. Artinya itu yang Tuhan kehendaki, kita ini hidup sehat-sehat saja. Sementara kalau kita merokok atau nge-vape itu tidak baik untuk kesehatan kita, berarti kita melenceng dari sasaran atau target ilahi. Kalau kita melenceng dari sasaran Tuhan, sama aja kita berbuat dosa, karena Tuhan menginginkan tubuh kita sehat-sehat saja. Begitu. Oke. Sedikit lagi saya akan bacakan 2 macam perhambaan. Ini nggak akan saya jelaskan, tinggal Anda bandingkan, ada 2 macam perhambaan. Roma 6 ayat 15-23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita mau milih, mau jadi hamba dosa atau hamba Allah. Hamba dosa membawa kita kepada maut. Hamba Allah membawa kita kepada hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, materi saya sudahi sampai di sini karena waktu kita sudah habis. Nanti akan dilanjutkan minggu depan. Nah, kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Ramona. Silakan Bu Grace yang berdoa penutup, Bu. Oh, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk materi hari ini. Kami tahu materi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak remaja pemuda kami. Baik anak-anak kandung maupun anak-anak rohani yang Tuhan percayakan dalam genggaman tangan kami.
Tuhan, mereka ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami hanya sebagai alat untuk menghantarkan mereka menjadi the holy generation, generasi yang kudus. Generasi yang kudus tidak lagi bertanya merokok atau nge-vape itu boleh atau enggak. Tapi generasi yang kudus itu mulai berkata, ini berguna atau tidak. Ini membangun atau tidak. Ini membawa kepada perhambaan, kecanduan atau tidak. Ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu atau membawa kepada kebinasaan. Kami mau Tuhan berkata tidak terhadap hal-hal yang membawa kami tidak mencapai sasaran ilahi. Engkau ingin kami hidup sehat-sehat saja, sama seperti jiwa kami baik-baik saja. Tetapi iblis sang pencuri, pembunuh, pembinasa, membodoh-bodohi orang-orang yang pada awalnya menjadikan tembakau, menjadikan rokok sebagai ritual penyembahan berhala. Oleh karena itu kami bertobat. Kalau ada di antara kami yang merokok atau nge-vape, kami mau bertobat. Bantu kami untuk lepas dari semua ikatan-ikatan ini. Dan minggu depan kami akan melanjutkan materi ini dengan kelanjutan untuk bagaimana kami bisa merdeka dari semua ikatan rokok dan vape. Kami percaya anugerah-Mu ada atas kami, hikmat yang daripada-Mu turun atas kami. Dan bantu kami untuk merdeka. Firman-Mu berkata, kebenaran itu memerdekakan kami. Dan kami percaya hari ini kami mulai dimerdekakan. Semua yang terikat dengan rokok dan vape dimerdekakan di dalam nama Yesus. Jadi memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dengan tubuh yang sehat, jiwa kami juga kuat. Dengan tubuh dan jiwa yang kuat, roh kami juga kuat. Dengan demikian kami boleh dipakai Tuhan dalam long life, dalam umur panjang, dan hidup yang berbuah, berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan saksikan informasi berikut ini. Bentar ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Ikuti terus program JJA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Saya matikan dulu live streamingnya.